Yang pertama, dari awal KSPI dan organisasi serikat buruh, termasuk partai yang kami dirikan, Partai Buruh, menolak Omnibus Law Undang-Undang Cipta Kerja, termasuk di dalamnya menolak turunan daripada Omnibus Law, yaitu tentang pengupahan PP nomor 36 tahun 2021. Nah, karena kami menolak, maka PP nomor 36 tidak pernah kami ajukan judicial review ke Mahkamah Agung. Karena kalau diajukan judicial review terhadap PP nomor 36, artinya serikat buruh dan organisasi gerakan sosial lain menerima Omnibus Law. Oleh karena itu kami tidak pernah melakukan uji material atau judicial review terhadap PP nomor 36. Yang ada adalah kami menolak dan meminta pemerintah untuk membatalkan klaster ketenaga kerjaan Omnibus Law Undang-Undang Cipta Kerja tersebut. Termasuk tentu di dalamnya mencabut PP nomor 34, PP nomor 35, 36, dan nomor 37. 4 peraturan pemerintah yang turunan dari klaster ketenaga kerjaan tersebut. Yang kedua, tentu pemerintah kemudian mengambil jalan tengah, karena bagi kami di KSPI dan Partai Buruh agak aneh kalau PP nomor 36 dipakai juga oleh pemerintah dalam menaikkan upah minimum. IMF meransir untuk 2023 pertumbuhan ekonomi Indonesia itu nomor 3 di dunia setelah India, Filipina, dan nomor 3 adalah Indonesia. Ini saya sampaikan sebagai pembicara di L20 beberapa waktu yang lalu di Bali dalam perhelatan G20. Dan Indonesia sudah diumumkan oleh IMF dan Bank Dunia adalah negara nomor 7 terkaya di dunia, nomor 7 terkaya di dunia, telah melampaui Prancis dan Inggris dalam ukuran purchasing power parity. Pemerintah Indonesia sendiri sudah mengumumkan bahwa kuartal 2 dan kuartal 3 pertumbuhan ekonomi positif 5,1 dan 5,72. Dan 2023 4,7 kata IMF 4,7%. Nah, dengan demikian nggak ada tanda-tanda resesi buat Indonesia. Waspada seperti yang disampaikan Presiden Jokowi wajar. Harus, hati-hati harus. Bahkan Kementerian Keuangan Bu Sri Mulyani telah menyampaikan tidak ada penurunan ekspor terhadap industri tekstil dan turunannya. 37,7% di industri garmen dan tekstil dan 17,7% di industri pertenunan tumbuh selama ini. Nah, dengan melihat angka-angka makroekonomi itu, tidak ada alasan untuk tidak kemudian pemerintah mengambil terhadap penolakan buruh, di mana buruh menginginkan kenaikan upah minimum itu inflasi plus pertumbuhan ekonomi, yaitu 13%, hitungan dari sisi buruh dan KSPI. Nah, kalau kemudian pemerintah mengambil jalan tengah, mengeluarkan Permenaker nomor 18 tahun 2022, harusnya Apindo berbesar hati, berjiwa besar. Jangan mau, maaf sekali lagi, jangan serakah. 3 tahun buruh sudah tidak naik upah minimum. Kami diam. Karena kami sadar kita harus berjuang bersama-sama terhadap impact daripada COVID-19. 3 tahun kami berdiam, 4 tahun keempat nih kami nggak mau berdiam, di tengah angka-angka pertumbuhan ekonomi yang begitu kuat, bahkan nomor 3 di dunia, nomor 7 negara di seluruh dunia. Maka 13% adalah tawaran yang kami usulkan dengan menghitung inflasi pertumbuhan ekonomi dan berpatokan Permenaker nomor 18 tahun 2020. Baik, Pak Iqbal, tapi jika artinya memang untuk saat ini pengusaha kembali menaikkan gaji karyawannya begitu ya Pak, atau gaji buruh, dan lalu kemudian ini kan tentunya akan memberatkan production cost begitu Pak bagi dari sisi pengusaha. Apakah nantinya tidak ada kekhawatiran bahwa badai PHK ini akan terus berlanjut Pak? Pertama, Litbangnya KSPI dan Partai Buruh sudah mengecek seluruh anggota kami. Tidak ada PHK. Tidak ada PHK. Baik di industri tekstil, garmen, sepatu. Di KSP itu Serikat Buruh Tekstil Garmen Sepatu terbesar namanya SPN. Nggak ada PHK. Kami juga sudah mengecek di KSPSI Andi Gani. Serikat Tekstil terbesar namanya TSK. Tidak ada PHK. Yang ada adalah memang yang dirumahkan. Saya kan ILO Governing Body berkantor di Geneva. Baru-baru ini saya ke Geneva, tidak ada. Kemudian terjadi order
yang mengakibatkan order turun kemudian terjadi PHK di Indonesia. Store-store di Jeneva, Paris, Milan, London, dan beberapa negara lain betul tutup. Sehingga order yang tadinya katakanlah misal 1 juta untuk sepatu atau tekstil misalnya 1 juta pieces, dia memang turun. Tapi ingat, pengusaha nggak rugi. Kan keuntungnya diambil per pieces, kita ini kan hanya penjahit. Nah dengan demikian alasan apa untuk mem-PHK? Kalau PHK berarti harus siapkan pesangon. Nah pengusaha nggak ada pesangon. Maka yang dilakukan adalah merumahkan, itulah salah satu cara pengusaha sambil menunggu ekonomi tumbuh. Jadi tidak ada PHK dan tidak ada hubungan kerja.